Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi MPLS bagi peserta didik baru kelas 7. Selamat datang kepada peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 4 Kelari tahun pelajaran 2020-2021. Materi MPLS yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai pendidikan karakter literasi. Apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral. Mengapa itu sangat penting untuk dilakukan? Karena untuk dilakukan yaitu sejak dini untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negeri kita. Contohnya yaitu meningkatnya krisis moral itu meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obat terlarang, kejahatan terhadap teman, perusakan milik orang lain, dan pornografi. Nilai-nilai pendidikan karakter ada 5. Pertama, religius. Ketiga, mandiri atau kemandirian. Kemudian, gotong royong dan integritas. Dan ini harus dimiliki oleh setiap individu masyarakat sekolah, baik guru, siswa, tenaga pendidikan, semua masyarakat di sekolah. Dampak pendidikan karakter di sekolah dapat menyeimbangkan kemampuan kognitif pada peserta didik, membentuk peserta didik menjadi berprestasi, membuat emosi menjadi stabil, membentuk rasa percaya diri, membentuk kemampuan berkomunikasi, dan membangun jiwa yang penuh tanggung jawab, membangun jiwa anak menjadi lebih religius. Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan pendidikan karakter ini di sekolah? Pertama yaitu melalui budaya literasi. Ada pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Di sana menyebutkan Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Mengapa harus ada tadi? Karena kita dalam masa dinamika perubahan. Setiap tahun akan mengalami dinamika perubahan masa depan. Nah, pada saat ini adalah termasuk ke dalam revolusi industri keempat, yaitu 4.0. Semua serba digital, ya. Transportasi, kemudian keuangan. Sekarang pun kita MPLS daring, ya, dengan digital. Kemudian perubahan peradaban masyarakat itu berubah sesuai dengan zamannya. Dulu tidak ada handphone, adanya kentongan. Dulu nggak ada GoFood, ya, Grab, Gojek, GoMobile itu nggak ada. Berubah sekali peradabannya. Kemudian, maka dari itu sebagai individu kita dituntut untuk tetap eksis begitu. Bertahan hidup untuk menghadapi tantangan tersebut, perubahan masa depan. Ya, membangun generasi emas tahun 2020 yang dibekali dengan keterampilan abad 21. Apa saja tadi? Ada kualitas karakter. Memiliki karakter religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Ini harus dimiliki oleh setiap individu. Dan orang tua harus paham apakah anakku itu sudah memiliki karakter ini belum, gitu ya. RNMGI. RNMGI, religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Yang kedua adalah kemampuan
Keterampilan abad 21 mengacu pada literasi dasar. Ada 6 literasi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu literasi bahasa. Bisa baca dan bisa menulis, tapi tidak hanya bisa baca dan menulis, tapi juga paham isinya. Kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, teknologi informasi dan komunikasi, juga literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Dan kemudian satu lagi, kompetensi apa yang harus dimiliki, yaitu dengan bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks yang dialaminya, yaitu dengan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Baik, ini dia. Ada 3 basis pendekatan. Pertama yaitu berbasis kelas. Ini kaitannya dengan kegiatan yang ada di sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dengan guru, pembimbing yang ada di sekolah. Dan terkait juga dengan metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan pengembangan muatan lokal. Selanjutnya, PPK berbasis budaya sekolah. Seperti apa? Program kegiatan pembiasaan. Ada pembiasaan. Pembiasaan di sini kita sudah melaksanakan, yaitu pembiasaan membaca 15 menit sebelum mulai belajar. Kemudian pembiasaan membaca Al-Quran ayat pendek dengan surat-surat pendek. Ya, kemudian pembiasaan literasi dan budaya tradisi sekolah. Kita ada pagelaran budaya Indonesia. Yang sudah kita laksanakan adalah pagelaran daerah Bali dengan tari kecak, menampilkan pagelaran Ramayana dan Sinta, kemudian pagelaran Roro Jonggrang dengan latar Candi Prambanan, sejarah Candi Prambanan, kemudian sejarah Karawang, kemerdekaan Republik Indonesia yang mengangkat Rengas Dengklok, juga ada ekstrakurikuler. Itu dapat membentuk karakter. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru mengupayakan membuat program ekstrakurikuler yang tidak terlalu memberikan beban kepada siswa, tapi hanya memberikan pengalaman. Namun, pada saat COVID begini, ekstrakurikuler tetap dilaksanakan, hanya saja untuk alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang digunakan bersama itu dipending, ditunda dulu sampai keadaan normal dari gugus COVID-19 ini. Kemudian ada norma dan peraturan sekolah, yaitu tata tertib. Juga branding, ya, branding. Satu lagi adalah PPK berbasis masyarakat, itu kaitannya kerjasama dengan orang tua atau komite sekolah, lembaga pemerintah, komunitas, pusat budaya, pusat kesenian, dan ini melibatkan lembaga lain di luar sekolah untuk membentuk suatu karakter berbasis masyarakat. Jadi menampilkan potensi apa sih yang ada di daerah tersebut yang dekat sekolah untuk dibelajarkan kepada siswa. Kalau misalnya di daerah Anggadita ini banyak sekali pabrik tahu atau pabrik tempe, maka harus dikenalkan itu bagaimana cara membuat tempe kepada anak-anak di sini. Bagaimana cara membuat tahu, bagaimana cara membuat roti, karena saya lihat di sini banyak sekali yang home industry membuat roti, membuat tempe yang dekat-dekat sini. Jadi nanti ada literasi sains ya, muncul literasi pagelaran, literasi sains, bioteknologi, cara membuat tempe, cara membuat tahu, yang mengeksplor potensi daerah sekitar sekolah. Baik, itu saja mengenai pendidikan karakter dan budaya literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.